Ya, kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita mau membahas tentang teori Moxibusi ya. Jadi ini teorinya. Nanti prakteknya nanti saya bikinin video ininya ya, video-videonya. Jadi alat-alat yang saya punya aja nanti yang akan saya demonstrasiin. Pada hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang Moxibusi. eh apa namanya tentang moksanya itu sendiri, kemudian eh, ya hal-hal yang terkait dengan itu ya. Oke, sebenarnya cukup banyak pembahasan tentang moksa, tapi ini yang saya kira yang perlu-perlu aja yang perlu kita tahu. Oke, oke, udah kelihatan ya screennya. Oke, oke, kita belajar tentang moksibusi nih. Eh, Akupuntur sendiri kan kalau kita lihat itu istilah bahasanya itu adalah cenciu ya. Jadi akupuntur itu adalah cenciu. Jadi cen dan ciu. Ini cen jarum ya. Ciunya itu api ya, seperti itu. Jadi sebenarnya cenciu atau akupuntur itu adalah merujuk kepada akupuntur dan moksibasi ya, atau jarum dan api, jarum api ya. Nah, ciu di sini tuh lihat, di sini ada karakter untuk api ya, kemudian ini untuk ini panjang. Jadinya eh istilahnya api panjang ya, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi Moksa. Nah, Moksa sendiri ya ada tertulis itu di Lingsu di Suwen ya, Huang Tinei Lingsu Suwen. Di Lingsu tertulis jika akupuntur tidak berfungsi gunakan Moksa ya. Jika akupuntur tidak berfungsi gunakan Moksa. Kemudian di Suwen dikatakan gunakan akupunktur pada hari-hari yang hangat ya, tidak di hari-hari yang dingin dan lembab ya. Nah, ini sebenarnya udah mengindikasikan atau udah mengasih tahu tentang kapan kita bisa menggunakan jarum, kapan kita harus menggunakan moksa ya. Jadi kalau di hari-hari yang hangat itu gunakannya jarum ya, tapi kalau di hari-hari yang dingin, yang lembab gunakan moksa. Kemudian moksa atau moksibusi ya, jadi sering disebut sebagai moksa aja atau moksibusi. Moksibusi itu adalah satu cara pengobatan dengan penghangatan menggunakan herbal moksa dengan bahan yang terbuat dari daun hia ya, atau disebut sebagai Artemisia vulgaris. Nah, moksa itu dipakai untuk tujuan apa? Pertama, efek rangsangan setempat. Jadi kayak misalnya orang ada nyeri bahu ya, kemudian kita palpasi area nyeri bahunya, itu teraba dingin. Lah, itu namanya kita moksa untuk menghasilkan efek rangsangan setempat ya. Kemudian juga ketika dilakukan moksa, meridian akan terregulasi. Jadi aliran chi-nya, aliran darahnya akan lebih lancar karena moksa itu hangat. Hangat itu menyebarkan ya. Sorry, kalau di dalam kita bicara tentang yin yang, yin itu dia mengumpul, sementara yang itu dia menyebar ya. Nah, dengan aplikasi penghangatan diharapkan menghasilkan efek penyebaran. Apa yang disebar? Yang disebar itu adalah stagnasi ya, dalam hal ini stagnasi chi ya, kemudian darah beku karena dingin ya, kemudian dingin yang menghambat saluran atau meridian. Kemudian efek mengatur fungsi imunitas. Jadi kalau orang itu eh, terlalu lembab, orang itu mudah sakit karena aliran chi dan darah itu kurang maksimal. Kemudian dingin juga orang gampang sakit karena aliran chi dan darah itu tidak maksimal. Kenapa? Karena dingin, lembab itu menghambat sirkulasi. Nah, dengan adanya penghangatan, sirkulasi chi dan darah di saluran itu dilancarkan, ditingkatkan aliran lancarnya. Ketika semuanya lancar, daya tahan tubuh ya itu akan kuat. Saya sendiri biasanya kalau
mau keluar kota atau pulang dari luar kota, itu saya biasanya moksa ya. Moksi busi diri saya sendiri itu biasanya di run 12, run 8, run 6, run 4 ya, itu kayak gitu. Nggak butuh waktu lama, sekitar 30 menit lah ya, seperti itu. Misalnya 1 atau 2 hari sebelum berangkat keluar kota nih ya, itu di moksa. Kemudian nanti pulangnya itu di moksa ya, seperti itu. Nah, kemudian Moxa juga memiliki efek farmakologi terkait dengan herbanya itu sendiri. Jadi si Artemisia vulgaris ini kan punya beberapa manfaat ketika kita gunakan moxibusi ya. Nah, si herbanya itu manfaatnya bisa kita ambil ya, atau bisa diterima, atau bisa di ini apa namanya, digunakan untuk pengobatan. Kemudian efek gabungan dari beberapa hal di atas, yaitu khasiat daripada moxa. Kemudian moksa yang terbaik itu berasal dari daerah Henan ya, dari Cichao ya, daerah Cichao di Henan. Jadi kalau kita belajar herbal itu ada daerah-daerah penghasil herbal-herbal yang terbaik ya, seperti itu. Jadi misalnya herbal apa itu daerah mana yang paling bagus kualitasnya ya, seperti itu. Nah, ini dia dari Henan, moksa yang terbaik itu. Nah, di sana disebut juga nama lainnya tadi disebut sebagai hia ya, kemudian ada ini ya, istilah namanya adalah aye ya, aye. Nah, nama umumnya kalau di kita mungkin istilahnya baru Cina ya, atau di bahasa Inggris namanya mugwort. Nah, nama daerahnya ini ada baru Cina ya di kita nih di Indonesia. Kemudian ada daun sandamala ya juga, kemudian ada daun manis. Ini nama-namanya ya. Saya kurang begitu paham di tempat-tempat yang lain, cuman saya taunya baru Cina aja ya, seperti itu. Ada dibilang suket gajahan, rumput gajah ya. Cuman saya nggak tahu nih kayak gimana bentuknya ya. Seperti itu. Ada yang bilang goro-goro Cina ya, atau kolo atau hiak. Itu nama-nama yang mungkin ya serupa ya, atau barangnya, wujud bendanya itu serupa dengan moksa. Ini tumbuhannya ya. Sifat dan afinitas daun daripada AIY. Jadi eh AIY ini ya, atau daun mugwort ya, atau daun Artemisia vulgaris ini, atau baru Cina ini, dia punya rasa pedas. Pedas itu dia menyebar kemudian menembus, kemudian dia bergerak, kemudian mencerai-beraikan. Apa yang ditembus, apa yang dibikin bergerak, dan apa yang dicerai-beraikan itu adalah sumbatan ya, atau bekuan. Bekuan oleh dingin ya, karena dingin kan membeku ya, membekukan. Kemudian dia rasanya agak pahit. Agak pahit ini bisa mengeringkan. Nah, mengeringkan ini untuk lembabnya. Jadi dia untuk dingin dan untuk lembab ya. Nah, kemudian dia hangat, cenderung panas ya, menghasilkan efek penghangatan yang kemudian dia akan bergerak mencerai-beraikan dingin, kemudian menggerakkan qi ya. Jalur meridian yang masuk itu liver, kemudian limpa dan ginjal ya, liver, limpa dan ginjal. Dia juga bisa menghangatkan tubuh, meredakan perdarahan, kemudian bisa mengendalikan menstruasi, bisa juga menenangkan janin. Ya, nah ini salah satu herba yang bisa digunakan untuk pereda perdarahan karena dingin. Jadi jangan salah, panas aja yang bisa mengakibatkan perdarahan, dingin juga bisa mengakibatkan perdarahan. Kemudian juga perdarahan karena dingin di area rahim. Nah, ini jadi indikasinya adalah untuk kondisi-kondisi dingin dan kondisi-kondisi lembab ya, dan komplikasi atau hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan dingin dan lembab itu ya. Itu jadi tujuan daripada penggunaannya. Nah, oleh karena itu maka nanti ya di dalam prakteknya kita harus benar-benar lihat ya, pasien ini butuh apa enggak di moksa ya. Yang paling sederhana yang kita bisa lihat itu adalah dari lidah, dari warna lidah. Dia kalau warna lidahnya pucat, ya,
itu indikasi boleh dilakukan terapi moksa. Tapi kalau lidahnya itu merah, itu nggak boleh ya, kontra indikasi dilakukan moksa. Jadi dia orang yang lidahnya pucat, terus juga kemudian bisa jadi otot lidahnya tebal, ya seperti itu. Kemudian selaputnya tebal, tapi dia warnanya putih, ya itu bisa dilakukan moksa. Kalau dia selaput lidahnya tebal tapi warnanya kuning, nggak boleh, ya itu lembab panas. Nanti si moksa ini akan semakin mengentalkan kelembapannya. Jadi kelembapannya itu nanti menjadi lengket, ya. Jadi kayak satu cairan yang dia itu dimasak terus ya sehingga menjadi lebih kental dan lengket. Jadi makin rumit ya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan benar-benar penggunaannya kapan dan bagaimananya. Itu tentang sifat dan afinitas. Kemudian sejarah perkembangan moksa. Nah, sebenarnya terapi moksa ini tuh udah ada dari zaman dahulunya di berbagai daerah, yaitu di Cina, di Yunani, ya. Jadi di Yunani itu ada beberapa bukti bahwa masyarakat zaman dulu di Eropa kuno ya itu menggunakan mugwort dalam pengobatan. Nah, kalau kita lihat tadi kan nama latinnya kan Artemisia vulgaris, itu diambil dari nama salah satu dewi Yunani yaitu Dewi Artemis ya, Artemis. Nah, di samping itu sebuah ilustrasi dari manuskrip abad ke-8 ke-11 itu juga menunjukkan penggunaannya ya pada masa itu. Nah, di Cina beberapa referensi menyebutkan bahwa praktek moksa itu telah ada pada abad ke-16 sebelum Masehi. Ya, abad 16 sebelum Masehi berarti sekitar 1,1600 tahun sebelum Masehi, zaman dinasti Shang. Disebutkan bahwa teknik moksa itu berasal dari area atau daerah Cina Utara. Kita tahu Cina Utara itu area yang dingin, ya, tempat yang dingin, Cina Utara. Kalau Cina Selatan itu udah deket-deket sini, deket Vietnam gitu, itu udah hangat ya. Nah, selama 1000 tahun berikutnya, praktisi pengobatan Cina menciptakan berbagai metode untuk menerapkan moksibasi di dalam praktek. Nah, semuanya menggunakan aplikasi moksa langsung ke kulit, jadi direct moksa. Jadi zaman dulu yang namanya moksa itu benar-benar ditempel ke kulit. Yang terjadi ya ini ada bekas lukanya ya, seperti itu. Jadi ada bekas luka. Jadi kalau misalnya saya pernah ini ya diceritakan tentang isi sebuah buku di ini Akupuntur Jepang itu dikatakan orang-orang di Jepang zaman dulu itu kalau mau ngajak jalan-jalan itu lihat area Cusanli-nya. Dia kalau area Cusanli-nya itu banyak bekas moksanya, nah itu boleh tuh diajak jalan-jalan karena Cusanli kan 3 mil kaki ya. Jadi dia tuh bisa melangkah jauh gitu. Artinya secara fisik oke orang ini, tapi kalau dia nggak ada bekas moksanya itu nggak diajak jalan-jalan karena orang zaman dulu namanya jalan-jalan ya bener-bener jalan ya, nggak kayak kita sekarang seperti itu. Jadi moksa-moksa langsung akhirnya ada bekasnya di kulit ya. Saya sendiri ada beberapa di tubuh itu yang ada bekas moksanya karena saya pakai moksa langsung. Biasanya habis di moksa langsung nanti kulitnya nanti akan ini ya melepuh ya, kemudian nanti akan ada air gitu. Nanti sekitar beberapa hari dia akan kering. Nah, kemudian nanti kulit baru muncul, ada perbedaan warna ya, perbedaan tekstur dari kulit yang sekitarnya. Saya sendiri pernah beberapa di tangan ada, di kaki ada. Disebutkan bahwa eh apa namanya? Moksa itu adalah moksa langsung ya. Nah, kemudian di berikutnya pada zaman dinasti Han sekitar 200 tahun Masehi tercatat muncul teknik moksibasi yang tidak langsung atau indirect ya. Yang sekarang kita banyak pakai itu indirect ya, moksa tidak langsung. Ya, jadi itu dua jenis moksa. Jadi secara garis besarnya moksa dibagi dua, direct dan indirect, langsung dan tidak langsung. Kemudian ada juga istilah Q ya, kalau bahasa Cinanya Ciu, bahasa Jepangnya Q. Ini artinya moksa Jepang. Bukan, artinya itu ya moksa ya. Bukan moksa Jepang, sorry. Artinya ya moksa ya.
Seperti itu. Cuman itu bahasa Jepangnya ya. Jadi Japanese style akupunktur dia akan lebih sering menggunakan moksa direct ya atau moksa langsung yang disebut sebagai okyu ya, yang disebut sebagai okyu. Nah, tapi yang digambar ini bukan okyu ya. Ini kyotushin ya, kyotushin. Yang okyu itu yang moksanya itu dibentuk seperti beras. Kemudian nanti kulit yang akan ditempel itu dialasi dengan Vaseline, ya, kemudian ditempel moksanya, kemudian dibakar sampai nanti efek sengatan panasnya itu terasa, OQ-nya dimatikan, ya. Nah, itu saya dulu seringnya pakainya itu ya, OQ. Nah, kemudian catatan manuskrip tidak resmi mencatat bahwa praktek moksa di Jepang itu ya udah ada sekitar 400 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, penemuan baru-baru itu telah menemukan teks yang menyebutkan bahwa praktek di Jepang itu ya kira-kira bertarikh sekitar 1688 Masehi, 168 Masehi, praktek moksa itu mendapatkan momentum ya. Momentumnya di abad ke-7 ketika kebudayaan Tiongkok termasuk obat-obatan masuk ke dalam masuk ke Jepang ya. Seperti itu. Ini apa namanya sorry ini kayaknya salah ini ya, harusnya abad ke-7 sebelum Masehi ya. Di situ nanti berkembang ya pengobatan herbal dari Cina ya, yang di Jepang itu disebut istilahnya sebagai Kempo ya, Kampo. Kampo itu berasal dari bahasa namanya bahasa ini. Kalau di Cina itu kan kebanyakan orangnya suku Han ya, suku Han. Kemudian mereka bilangnya bukan Han, jadinya bilangnya Kampo. Jadi Kampo itu adalah ilmu herbal atau ilmu obat-obatan herbal orang Han gitu jadinya. Jadi istilahnya Kampo. Jadi pengobatan herbal di Cina, Kampo, kemudian akupuntur Jepang, kemudian teknik moksa Jepang, itu semuanya juga berasal dari Cina, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita juga lihat sejarah itu ya, orang-orang Jepang itu aslinya bukan orang Jepang, ya. Orang Jepang itu kebanyakan yang sekarang kita kenal sebagai orang Jepang itu juga dari daratan Cina, ya. Seperti itu. Orang Jepangnya sendiri bukan yang seperti itu. Nah, itu tentang moksa di akupuntur Jepang. Ya, kemudian pengobatan moksa sangat berkembang dan populer di Jepang ya. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Takeshi Shawada ya, Isaburo Fukaya. Nah, kita belum belajar itu ya. Nanti kalau udah mahir akupuntur apa namanya TCM, kemudian kita bisa belajar akupuntur Jepang itu bisa ya. Itu salah satu bagian aja daripada ilmu akupuntur. Nah, kemudian moksa itu kalau kita beli itu dia ada grade-grade-nya ya, ada kualitasnya. Jadi yang ada di hadapan kita itu gambar daripada moksa wall atau moksa kapas atau disebut juga sebagai sabut moksa ya. Atau kalau bahasa Cinanya disebut sebagai airong. Airong. Kalau ditanya, ya mana yang bagus antara yang warna kuning seperti emas atau warna hijau? Yang bagus adalah yang warna emas. Ya, jadi disebut sebagai moksa emas atau moksa yang murni, ya pure moksa, ya atau disebut juga kadang-kadang sebagai kapas emas, ya seperti itu, golden wall. Nah, moksa itu yang bagusnya, yang kapasnya itu harusnya tidak mengandung ranting dari daun. Ya, jadi kalau kita lihat daun itu kan dia ada serat batangnya, itu nggak diambil, jadi dibersihin. Ya, ranting-rantingnya itu karena eh, apa namanya kalau dia ada rantingnya itu jadi kasar ya. Jadi kualitas moksa yang premium itu digunakan untuk moksa langsung ya. Jadi kayak bikin OQ itu dia pakai moksa kapas yang sangat bagus ya, yang
gold apa namanya moksa emas ya seperti atau kapas emas. Nah, jadi dia tuh harganya mahal. Kalau nggak salah kemarin saya lihat ada yang punya satu kotak itu beratnya nggak sampai 1 kilo. Itu kalau beli itu harganya sekitar 2 jutaan. Tapi itu masih termasuk murah. Karena makainya cuma sedikit ya. Makanya kecil-kecil banget ya karena sekecil nasi sekecil nasi aja itu panas ya, tapi memang ya panasnya panas lokal gitu ya. Menyengat ya panasnya. Jadi karena makainya sedikit, harganya mahal, ya sebenarnya kategorinya ya nggak mahal-mahal juga. Kalau yang hijau gini sering dipakai untuk moksa gulungan, ya itu harganya murah, tapi kan juga makainya jadi lebih banyak, ya. Jadi sepertinya harga itu relatif. Kemudian eh, kalau moksa yang kuning itu asapnya sedap, ya wangi dia. Sementara yang ini yang warnanya hijau itu biasanya aromanya itu kurang enak ya. Kalau Bapak Ibu mau coba moksa yang kurang bagus, itu beli moksa yang mereknya Magic Star ya. Itu kasar dan kalau dibakar itu baunya nggak enak ya. Seperti itu. Magic Star murah, itu sekitar 30.000 ya satu kotak isinya 10 ya. Jadi sebatang itu sekitar 3.000 ya. Tapi kalau yang dalamnya agak kuning itu harganya di atas 100 ribuan per 10 batang. Ya itu termasuk yang udah campuran juga, yang nggak bener-bener pure daun. Kalau yang bener-bener pure daun itu bisa sampai 400 ribu per 10 batang. Jadi sekitar 40 ribu per batang harganya. Kemudian Moxa Kapas itu kualitas rendah yang tadi yang berwarna hijau di sini, ya hijau tua. Dia biasanya asapnya juga lebih banyak. Ya, biasanya dipakai untuk moksa tidak langsung, ya. Harganya lebih murah, ya. Moksanya juga agak berbau, ya. Baunya, maksudnya baunya itu kurang begitu nyaman lah, kurang begitu enak. Kemudian seringnya kita pakai di moksa box. Jadi nanti saya demokan moksa box. Kemudian juga sering dipakai untuk moksa batang, ya. Jadi kita lihat asapnya banyak. Baunya agak beda. Kemudian berikutnya moksa itu dia kan dikeringkan, kemudian habis itu dia digiling. Nah, orang-orang itu dia menyimpan moksa. Jadi semakin tua umurnya itu semakin baik. Jadi kalau kita beli moksa itu ada nanti moksa 3 tahun, moksa 5 tahun, moksa 7 tahun, moksa 10 tahun, 15 tahun. Makin lama umurnya semakin bagus, semakin lembut ya seperti itu. Nah, ini kalau yang Moxa Kapas ini begini dijualnya per box segini ya. Seperti itu. Nah, kemudian Moxa itu sebenarnya kalau kita punya itu harus dijemur secara berkala. Karena apa? Karena sebenarnya setiap tanaman itu menyerap panasnya matahari. Kemudian yang ci alam dari matahari itu disimpan. Nah, kenapa orang zaman dulu pakai aye ya atau hia ini? Ya karena tumbuhan ini ya dikatakan itu yang paling efektif atau yang paling banyak menyerap yang ci dari matahari. Jadi ketika dia digunakan, dibakar, dia juga akan memancarkan ya gelombangnya dari matahari ya seperti itu. Karena dia paling banyak menyerap. Itu di apa namanya dikatakan demikian. Ya, orang zaman dulu udah pakai dari ribuan tahun yang lalu ya. Mereka apa namanya memerhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada. La aye ini yang paling daun aye ini yang paling menyerap matahari ya, yangshi dari alam ya dikatakan demikian. Jadi kalau kita punya simpanan moksa itu setiap bulan itu harus dijemur ya. Saya biasanya tuh jemur antara jam 8 itu sampai jam 11 ya saya jemur. Kayak gitu. Saya kalau beli kan biasanya sekali banyak tuh ya. Jadi misalnya kayak moksa kapas itu kalau beli itu sekitar 1/2 kilo. Itu kan banyak banget ya. Moksa kapas tuh 1/2 kilo banyak. Sekitar 500 ribuan ya. Saya beli yang agak murah itu 1/2 kilo 500 ribuan. Itu dijemur setiap kadang sebulan sekali itu saya jemur. Antara jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian jenis-jenis moksa. Nah,
Moksa itu kalau kita lihat ya, itu banyak banget jenisnya, beragam. Ada moksa silinder atau kita sebut sebagai moksa stick. Nah, itu ada dua jenis secara umum. Yang pertama adalah moksa silinder yang tanpa asap, yang warnanya hitam. Ya, di sini gak ada gambarnya, nanti setelah ini ada gambarnya. Kemudian berikutnya moksa silinder, sorry sorry, itu kok dua-duanya tanpa asap ya. Harusnya moksa silinder dengan asap dan tanpa asap. Sorry, ini saya rubah sekarang deh. Ini dengan asap. Nah, dengan asap dan tanpa asap. Kemudian ada moksa silinder yang dia itu dipotong-potong ya. Yang ini, gambar yang ini. Nah, ini moksa silinder, ini yang dipotong-potong. Kemudian ada moksa kerucut ya, yang digambar sebelah kiri ini. Ini moksa kerucut. Gitu. Jadi itu tiga dari berbagai macam jenis moksa. Kalau zaman sekarang itu jenis-jenis moksa itu udah berkembang banyak ya, banyak banget peripheralnya, alat-alat yang mendukung terapi moksa ya. Ini moksa kerucut, ini moksa stick, kemudian ini moksa stick yang udah di iris ya, atau moksa potong istilahnya. Nah, kemudian nanti moksa potong itu sendiri juga macam-macam dia. Ada yang diameternya lebih kecil, kemudian biasa ditusukkan di jarum, disebut sebagai moksa tusuk sate. Jadi yang silinder juga macam-macam ukuran. Kalau moksa yang di sebelah kanan ini ya, ini banyak kita pakai untuk moksa box ya. Jadi udah dipotong, diameternya sama seperti moksa stick, biasa kita pakai untuk moksa box. Nah ini ya, nah ini yang hitam ini ya. Moksa batang yang hitam ini itu sebenarnya adalah arang ya. Jadi arangnya dari batang, nggak daun, dia lebih ke batang. Jadikan arang kemudian dipres ya. Sehingga dia udah nggak begitu banyak menghasilkan asap atau sedikit sekali asapnya. Nah, kalau kita diminta untuk memilih mana yang kita lebih sukai antara moksa batang dengan sorry, antara moksa batang berasap dengan tidak berasap, kita milih yang berasap ya. Kenapa? Karena dia masih daun ya. Sementara yang tanpa asap itu udah arang ya. Secara essential oilnya juga udah nggak ada ya, nggak tahu deh saya masih ada apa enggak ya, kemungkinannya udah nggak ada, udah arang. Tapi kalau yang daun itu dia ada essential oilnya. Jadi kalau kita pakai moxa itu, kalau kita pakai moxa box di permukaan kulit itu akan basah ya, pori-pori kebuka, ada basah di situ di permukaan kulit. Nah itu nanti ya, pori-pori kebuka, essential oilnya dari daun itu akan masuk ke dalam pori-pori ya. Jadi dia sebenarnya di satu sisi tonifikasi yang Qi, tapi di sisi lain kalau kita lihat juga dia untuk masalah masalah pada kulit itu banyak sekali manfaat ya. Seperti itu. Dari asapnya itu. Tapi jangan dihirup ya. Kalau dihirup itu jelaganya itu. Kemudian berbagai jenis moksa ya, moksa yang digulung dan dipilin itu menjadi bentuk batang, umumnya panjangnya sekitar 20 cm. Diameternya itu antara 1,5 sampai 4 cm ya. Banyak kan yang beredar itu yang seperti gambar di atas itu 1,5 cm ya diameternya. Ya, 1,5 cm itu kira-kiranya adalah setengah cun ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang besar nih seperti yang di bawah itu. Ya, itu dia 4 cm. Jadi nanti ada moksa yang besar-besar ya, itu yang biasa dipakai misalnya untuk orang untuk lutut gitu ya, itu yang besar, itu diameternya bisa sampai 4 cm. Nah, itu secara diameter. Nah, moksa batang itu dibagi jadi beberapa jenis ya. Ini berdasarkan komponen penyusunnya. Ada yang pure moksa, moksa murni ya. Kemudian ada yang moksa batang medikasi, ada medikasi biasa, kemudian ada taicen, kemudian ada lei huacen, kemudian ada tanpa asap ya, yang tadi yang hitam itu yang arang.
ya. Nah, ini sebenarnya yang membedakan dari medikasi biasa, Taichan, kemudian Lei Watson ini adalah komponen penyusunnya. Jadi herbal-herbal penyerta. Jadi herbal-herbal untuk memperkaya moksanya itu beda-bedanya. Kita nggak bahas di sini ya. Kita pakai di apa namanya di pasaran itu udah jadi. Dia ada yang dicampur sama pohe ya, daun mint, kemudian macam-macam ya. Nah, kalau dia yang benar-benar pure atau bahan pencampurnya itu sedikit, dia warna moksanya akan kuning, ya. Kuning keemasan seperti gambar yang di atas itu. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa beli moksa itu yang eh, apa namanya wallnya atau kapasnya itu warnanya kuning. Nah, semakin kuning, semakin lembut ya, moksa itu kalau kita pegang itu semakin mahal ya. Jadi saya beli yang ada yang moksa udah diiris-iris kecil-kecil sekali itu sekitar diameter yang moksa tusuk sate ya. Itu kalau nggak salah saya hitung piece-nya, per piece satu bijinya itu 2.000. Itu termasuk kategori mahal tapi kecil banget ya. Seperti itu. Itu dia benar-benar kuning. Kalau kita buka gulungan kertasnya, kita kita buyar-buyarkan, itu lembut ya. Seperti itu. Nah, moksa itu dia semakin lembut, semakin dia mudah menempel. Jadi kalau tangan kita basah, itu kita pegang moksa, itu dia akan menempel. Nah, makanya kalau kita lihat orang menempelkan moksa pada kulit, itu sebenarnya memang moksa bisa menempel. Itu kita cuma kasih air aja. Jadi kita kasih sedikit air atau ya diusapkan air di kulit, kemudian moksanya ditempel. Itu akan nempel dengan sendirinya dia. Moksa tuh lengket. Semakin murni moksa itu semakin lengket ya. Nah, ketika moksa itu ditaruh di jarum, ya, sorry, yang ada jarumnya mana ya? Nah, nanti deh kalau yang ada jarumnya. Tadi yang di depan itu ada yang tadi Kyoto ini. Nah, ini kalau moksa itu ya, dia warna kuning begini, dia ditempeli jarum, dia nggak akan jatuh. Karena apa? Dia lengket, ngiket dia. Nah, tapi kalau moksa yang hijau, aduh, jangan coba-coba diginiin di jarum. Apa ya, ambiar ya, apa istilahnya ya? Ya jatuh gitu ya. Seperti itu bahaya ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Jadi oh ini moksa ini aman nih kalau dipakai untuk ini apa moksa tusuk sate. Yang ini nggak aman. Makanya moksa tusuk sate itu dia mahal yang bagusnya. Warnanya kuning. Karena apa? Dia itu murni lebih murni lah, nggak 100% karena dia kan ada perbandingannya ya. Pasti dicampur ya. Kalau pure daun semua itu harganya waduh mahal ya. Seperti itu. Oke, itu tentang ininya ya, warna. Kemudian metode moksibasi. Nah, moksibasi menggunakan moksa kerucut atau konmoksa. Ini kayak begini di gambarnya ya. Jadi itu ada dua jenis ya. Jadi kalau pada ekstremitas itu bikin kerucutnya itu lebih kecil ya. Tapi kalau pada badan ya itu eh, apa namanya moksanya besar-besar ya. Seperti itu. Jadi kalau yang pada badan dia moksanya besar-besar, tapi kalau yang pada ekstremitas dia kecil-kecil moksanya. Itu nggak perlu dikasih lem, nggak perlu dikasih apa. Itu dia nempel sendiri kalau dia basah, ya. Nah kayak gini. Ini kan nggak ada alasnya sama sekali ya, seperti itu. Dan ini juga kita lihat. Ini ini kayaknya dikasih sedikit ini ya alasnya ini biasanya kalau pada ekstremitas ini biasa dikasih alasnya itu adalah peselin. Supaya apa? Supaya kalau dia itu udah sampai mendekati kulit itu nggak sampai parah terbakarnya ya. Seperti itu. Kadang-kadang juga udah kasih peselin agak tebal juga tetap aja masih melepuh ya sampai berair gitu ya. Saya dulu bikin yang segede-gede gini ya, kemudian ditempel di ini di saya dibaliknya di area yang dari pergelangan tangan di SJ4 Sancho 4 ya. Sampai sekarang masih berbekas itu udah 2 tahun yang lalu. Nah, itu kalau moksa kerucut itu ada dua teknik. Teknik yang pertama itu jadi moksa kerucut itu ada yang direct ya, ada yang langsung, ada yang indirect. Itu ya ada dua teknik.
Kemudian yang direct ini yang begini nih, langsung ditempel ke kulit, ya. Seperti itu. Nah, penggunaannya nanti bisa dikasih melepuh, ya, sampai keluar blisternya, sampai keluar itunya ya kayak orang ini apa kena api ya, ada air di permukaan kulit. Ada juga yang enggak ya, enggak sampai melepuh ya. Zaman dulunya itu sampai melepuh ya, zaman dulunya. Tapi sekarang jangan ya. Itu pasiennya ini marah-marah. Nah, saya pernah juga ketemu pasien, ada ibu-ibu ya, pasien saya. Itu biasanya saya nggak pernah akupuntur di area perut ya, tapi waktu itu dia memerlukan akupuntur di area perut. Kemudian saya bilang, Bu, nggak usah dibuka bajunya, nggak masalah gitu kan, bisa di atas baju. Kata dia, nggak apa-apa Pak, dibuka aja biar lebih enak gitu kan. Nah, habis itu dibuka tersingkap lah. Nah, ternyata di area sekitaran daripada REN 12 itu ada keloid. Bapak Ibu mungkin tahu keloid ya, kayak orang bekas luka gitu, kulitnya ada jaringan parutnya tuh. Nah, itu keloid, saya tanya, Ibu kok ada keloid di perut kayak begini? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, iya Pak, itu saya pernah di terapi moksa sama salah satu terapis perempuan, kata dia gitu. Lah, kemudian jatuh ya. Akhirnya kena ke perut. Nah, kemudian udah gitu nggak dikasih tahu, ini nanti akan melepuh gini-gini. Jadi dia nggak begitu ini memperhatikan. Nah, tiba-tiba udah kalau berair begitu ya udah terlambat ya, akhirnya jadi keloid ya, orang sensitif terhadap luka ya. Jadi orang-orang tertentu itu sensitif terhadap luka ya, dia bisa keloid. Nah, kalau orang-orang yang begitu, kalau dia ada bekas lukanya, sembuhnya hilangnya lama ya. Apalagi parah-parahnya jadi keloid. Nah, itu meninggalkan bekas seumur hidup. Nah, kalau sekarang kita udah dah jangan pakai moksa yang direct ya. Yang direct ya. Kita oke lah, saya mau direct moksa, tapi saya mau nggak sampai melepuh. Ya coba-coba aja. Nanti kelewatan dikit aja. Lengah sekitar 5 detik udah jadi blister ya. Seperti itu. Jadi kita harus cekatan, harus benar-benar ready ya. Tangan kanan itu eh, pegang ini, pegang moksanya, kemudian tangan kiri itu pegang cawan, mangkok yang ada air ya, biasanya kayak gitu, atau yang kering juga bisa. Tapi kalau saya biasa pakai air, dia langsung apa padam ya baraknya kayak gitu. Jadi langsung dicemplungin di air. Jadi ini kalau di moksa kayak begini nih, kalau udah dibakar, kemudian nanti moksanya udah mau menyampe ke kulit, biasanya ada rasa sensasi panas menyelekit gitu. Udah harus kita pegang ya, istilahnya kita comot lah ini moksanya, kemudian pindahin ke cawan air kayak gitu. Nah, ini juga sama kayak gitu. Jadi jangan sampai baraknya itu nempel ke kulit. Kalau itu ya udah pasti blister gitu ya. Makanya harus cekatan, benar-benar harus harus siap siaga itu kalau moksa yang ini, moksa kerucut yang direct ya. Nah, kebanyakan menggunakan kerucut kecil ya. Disebut sebagai satu cuang sama dengan satu dosis kerucut ya. Kemudian ada juga istilah moksa kacang atau biji padi wijen ya, lebih untuk teknik tidak langsung atau indirect ya, seperti itu. Nah, saat menggulung moksa itu gunakan tekanan ringan ya, hanya gulung dalam satu arah ya, tidak mundur maju. Jadi moksa itu kalau kita tekan terlalu keras itu ini apa namanya, terlalu nanti malahan nggak berbentuk. Tapi kalau kita tekannya kurang itu dia nggak padat ya, seperti itu. Itu ada caranya. Tapi kan kita udah nggak, kita kalau di dalam praktek paling bikin gini ya. Nanti saya demonstrasiin cara bikin kerucut-kerucutnya ya. Nah, kalau yang moksa-moksa yang silinder itu kan udah jadi ya. Tapi kalau moksa kerucut kan nggak ada yang jual. Kita mesti beli yang kapas ya. Ya, atau kita beli yang silinder yang bagus, kemudian dibuka kainnya, kertasnya, kemudian dibikin kerucut-kerucut kayak gini. Nanti saya demonstrasiin, saya buka dari moksa iris ya, moksa potong saya, kemudian nanti dijadikan kerucut ya, seperti itu.
Nah ini ya, yang paling kecil ini seukuran beras ini untuk yang OQ tadi ya. Nah, kebanyakan kita menggunakan 7 sampai 9 kerucut ya. Terkadang lebih banyak moksa padi atau jagung. Jadi kalau misalnya kita gunakan moksa yang lebih kecil gini, kita boleh pakai lebih banyak. Karena apa? Dia apinya lebih kecil ya seperti itu. Kalau pakai yang ini 7 moksa itu sekujur tubuh itu udah cukup ya. Jangan terlalu banyak. Nah, pada pasien orang tua dan lemah itu menggunakan kerucut kecil dan aplikasi yang lebih banyak dan frekuensinya lebih sering. Jadi kalau pada orang tua jangan terlalu jangan menggunakan moksa yang terlalu besar ya. Karena apa? Apinya terlalu besar itu beresiko eh ini melukai yin gitu kan. Orang tua kan udah defisiensi yin. Jadi kita pakai moksanya yang kecil-kecil. Jadi kalau kita bikin kerucutnya yang kecil-kecil. Tapi pakainya lebih banyak. Misalnya kalau yang kerucut besar itu kita pakai 7 ya. Tapi kalau kerucut kecil kita bisa pakai 11 gitu. Tapi besok 2 hari lagi dimoksa lagi kayak gitu. Jadi pakai yang lebih kecil, lebih banyak sedikit, kemudian lebih sering. Nah, penggunaan 200 kerucut pada orang tua ini akan menguatkan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi kalau kita ada pasien yang rutin terapi, ya siapin sekitar 200 kerucut moksa, itu kita bisa pakai sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi paling sekali datang 11, 11 gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus selalu perhatikan setiap kali dia datang. Jangan sampai lidah merah dimoksa ya. Itu nanti malahan penyakitnya muncul yang baru, nggak bisa tidur, tenggorokan kering, badan apa telapak kaki, telapak tangan, dada terasa panas, kepala jadi pusing, ya seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Setiap kita mau melakukan terapi moksa selalu cek. Ini orang panas cukup atau kekurangan, ya. Lebih cocok kita gunakan untuk orang-orang yang kekurangan panas, defisiensi yang. Ya. Nah, orang tua itu biasanya dua-duanya itu defisiensi yang dan defisiensi yin. Jadi kalau kita gunakan moksa terlalu banyak, waduh, kita yangnya kita kita dorong terus untuk naik, waduh, yinnya itu bisa ke ini, bisa terkonsumsi, ya terluka yinnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kemudian ini untuk per areanya tadi kalau nggak salah saya udah sebut juga ya, moksakon yang besar itu pada daging-daging yang tebal dan pada tubuh bagian bawah ya. Sementara moksa yang kecil itu pada kulit-kulit yang tipis, kemudian area-area yang sempit ya tulang, kemudian juga pada ren 14, 15 dan di atas tubuh ya. Jadi bagian-bagian atas tubuh pakai moksa lebih kecil, bagian-bagian bawah pakai moksa yang lebih besar. Kenapa coba? Area-area atas moksanya lebih kecil. Karena atas itu adalah bagian yang dari tubuh. Dia udah yang secara alamiahnya. Jangan terlalu banyak pakai moksa di area atas. Sementara area bawah itu secara alamiahnya dia itu adalah yin. Maka kita bisa pakai moksa lebih banyak ya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kaidahnya, kemudian juga secara postur. Kemudian moksa kerucut, lanjutannya ini ya. Nah, ini yang indirect ya, yang indirect, yang tidak langsung. Moksibusi atau moksa kerucut yang tidak langsung. Dia bisa disekat dengan jahe, bisa disekat dengan bawang putih, bisa juga disekat dengan garam atau disekat dengan herbal putse ya. Seperti itu. Itu nanti akan meningkatkan efek tonifikasi yang kalau dia disekat dengan putse ya. Jadi ini semuanya panas-panas ini, jahe, bawang putih, garam aja yang enggak. Kemudian putse ya. Jadi kayak gitu. Jadi moksanya itu ditaruh di atas jahe ya. Nah, seperti itu. Nah, ketebalannya biasanya itu sekitar 1 cm. Nah, kemudian sebelum aplikasikan itu jahenya ditusuk-tusuk dulu dengan jarum akupuntur sehingga ada rongga ya antara bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi nggak langsung jahe sepotong-potongnya itu langsung dipakai ya. Nah, ini ya contoh-contoh aplikasinya ya. Ini kalau nggak salah ini dengan parutan bawang putih ya. Ini dengan parutan bawang putih di tulang belakang ya, atau biasa di kiri kanan tulang belakangnya di meridian BL ya.
Kemudian ini dikasih moksa ya seperti itu. Tapi ini gede banget ya moksanya ya. Ini panas banget ini pasti. Nah, kemudian ini yang di atas garam, ya, kemudian ini di atas jahe, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti dia moksa yang dibakar di atas, kemudian dengan alas herbalnya itu, ya, nah dia nanti akan masuk lebih dalam, ya, kemudian menyebar lebih luas, ya, dibandingkan yang tidak pakai, ya. Kalau dia tidak pakai alas, dia itu fokus ya pada satu lokasi titik akupuntur. Tapi kalau dia yang pakai alas, ini kan nanti panasnya nyebar ke sini ya. Jadi lebih banyak area bisa diobati dengan satu kerucut, ya. Kemudian berikutnya masih tadi mangsa kerucut, sekarang mangsa batang. Nah, ini mangsa batang ya, macam-macamnya. Nah, ini yang besarnya nih. Jadi diameternya sampai 8 cm. Ini yang diameternya 4 cm. Nah, ini yang diameternya ini kalau nggak salah sekitar 1 inci ini diameternya ya. Seperti itu. Ini yang besarnya ini. Jadi macam-macam moksanya itu sendiri ya. Nah, secara umum tadi moksa yang smokeless ya tanpa asap, kemudian moksa dengan asap, kemudian moksa hangat lembut, kemudian ini tekniknya nih, sorry, ini harusnya di teknik ya. Moksa hangat lembut ya ini untuk moksa untuk jenis moksa batang ini ya terapinya itu dengan moksa hangat lembut, moksa rotasi, moksa mematuk, menekan dan jarum hangat. Ini kayaknya saya pisahin dulu ya. Ini moksanya, kemudian ini tekniknya. Ini gitu. Nah, ini ya cara-caranya. Dia kalau moksa hangat lembut, ya, kalau moksa hangat lembut itu kita eh, menggerakkan moksanya, ya. Moksanya kita gerakan. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Contoh nih kayak gini. Saya kasih gambar. Jadi misalnya ini area yang mau dimoksa, untuk moksa yang hangat lembut kita gerakan dari atas ke bawah, angkat dari atas ke bawah, angkat dari atas ke bawah gitu ya, angkat dari atas ke bawah itu moksa hangat lembut. Kemudian kalau moksa rotasi ini titik akupunturnya ya. Ini kita puterin sekitar sini gitu. Puter, puter ya. Gitu. Boleh searah jarum jam juga kayak gitu. Diputer ya. Kemudian dia kalau moksa itu mematuk, dia kayak gini. Gini mematuk. Nah, kalau untuk moksa menekan itu fokus pada satu titik akupuntur tertentu dari jauh terus dorong ke bawah gini sampai udah deket banget tahan seperti itu sampai ada panas yang seperti menusuk ya seperti itu kemudian cabut kemudian dari atas lagi dorong kayak gitu kemudian nanti sampai panas itu biasa lebih cepat ya. Kayak misalnya untuk kondisi-kondisi yang memang butuh menaikkan panas lebih cepat, itu dia pakai yang mematuk kemudian menekan ya seperti itu. Tapi kalau rotasi itu biasanya untuk menyebarkan akumulasi dingin. Kemudian untuk yang moksa lembut itu juga untuk mengalirkan aliran lancar si dan darah di meridian gitu. Jadi tujuannya itu beda-beda. Kalau yang kita gerakan gini itu membantu aliran lancar cidi dan darah di meridian. Kalau yang rotasi gini dia membuyarkan atau memencar akumulasi dingin. Yang mematuk dia itu untuk mentonifikasi. Menekan itu mentonifikasi efeknya lebih cepat, lebih kuat ya. Nah, yang lebih kuat itu jarum hangat ya seperti itu. Jadi ada jarum, kemudian atasnya dikasih moksa ya, pakai moksa tusuk sate atau seperti gambar yang di sebelah ini ya, itu ada jarum, kemudian dikasih moksa ya. Deketin aja terus begitu. Sekitar 1 menit ya gitu nanti jarumnya hangat ya hangatnya akan masuk ke dalam ya seperti itu kita bisa jadi kalau moksa menekan dari atas turun tekan ke bawah ya kemudian jangan sampai kena kulit ya sekitar jarak setengah cun kayak gitu kemudian sampai pasiennya itu biasanya kepanasan kayak kerasa ketusuk duri gitu ya panas sensasi panasnya kalau dengan jarum tusuk dulu jarumnya kemudian didekatkan seperti di gambar itu ya nanti panasnya akan masuk melalui jarum ke bagian tubuh yang lebih dalam gitu. Jadi kalau level hangatnya itu yang paling atas itu lebih lembut, semakin bawah semakin panas.
Itu tentang penggunaan beberapa moksa ya model. Kemudian, nah moksa ini tuh di dalam prakteknya itu alat bantunya banyak banget ya. Jadi beraneka ragam sekali moksa ininya alat bantunya karena pertama moksa ini tuh ya tanda kutip relatif aman dipakai semua orang bisa ya. Sebenarnya kayak terapi kop itu kan gampang, semua orang juga bisa ya terapi kop. Tinggal diajarin sekali aja diajarin ya, nggak perlu lama sekali ya 15 menit diajarin udah tahu ya cara menggunakannya ya. Yang terpenting dari itu semua kan bukan cara menggunakannya aja ya, tapi juga diagnosisnya. Kapan saya pakai, dosisnya berapa, di mana saya harus kerjakan itu kan yang orang-orang di luar tuh nggak tahu ya. Mereka bisa kop, bisa. Mereka bisa moksa dirinya sendiri, bisa ya. Tapi kan dosisnya berapa, lokasinya di mana, ya seperti itu. Itu yang mereka kurang tahu. Nah, moksa itu bisa pakai tabung penghangat ya. Bisa pakai tabung penghangat. Ini ada tabung penghangat tuh yang nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian bisa pakai kotak penghangat. Nih kotak penghangatnya banyak ini. Ini ada ini satu ya, ini dua banyak ini. Kemudian ini ya yang kita pakai biasa ya. Kemudian ini banyak banget nih. Ini juga nih kotak oh ini untuk ininya kotak bambunya ya untuk mendekatkan. Ini kotak juga nih. Kotak penghangat ya seperti itu. Kemudian ada yang dengan bambu ya kayak gini ya. Ini sebenarnya bahan daripada kotak penghangat ini di bambu ini. Yang kotak ini nih yang ini berapa hole ini? 3 hole ya, 3 lubang. Ini pakai bambu. Ini juga bahannya bambu ya, Bapak Ibu. Jadi saya tuh pertama-tama ini kayu atau bambu ya, tapi saya lihat ini bambu. Jadi dia ada bahan dasarnya dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa jadi seperti kotak-kotak gitu. Jadi udah di apa bambunya itu udah dibentuk ya seperti itu. Ini moksa kotak ya. Nah, ini alat-alatnya, peripheralnya daripada moksa banyak banget ya. Kemudian ada juga moksa yang digelinding. Ini pakai yang ini nih. Sorry, ini nih. Ini digelinding-gelinding ya, seperti itu. Nah, ini juga macam-macam nih. Ada yang kecil untuk wajah, kemudian ada yang besar ini untuk ekstremitas, kemudian ada yang lebih besar lagi tuh yang ada pegangannya untuk bahu ya, untuk punggung. Seperti itu ada ya. Kemudian ini juga yang keramik ya, ini saya pernah lihat juga ya. Dari sekian banyak ini yang saya punya itu cuman ini nih satu yang ini. Ya, yang dari Kuningan. Kemudian ya sama ini nih yang bambu-bambu ini nih. Tuh, seperti itu ya. Sama ini dulu juga ada. Kayak gitu. Intinya semuanya ya sama aja ya untuk membantu kita memudahkan dalam penggunaan terapi moksa ya. Contohnya kalau kita mesti menahan moksa untuk mengetuk itu ya dalam waktu 3 menit sampai 7 menit itu kan, waduh, kalau kita mau moksa di ren 12, ren 2, ren 8, ren 6, ren 4 itu berarti kalau 3 menit aja udah 3 kali 4 menit ya 12 menit. Kalau kita pakai moksa box tinggal bikin sekali udah tempel udah kita bisa santai ya seperti itu. Atau untuk penggunaan mandiri ya seperti itu kan lebih mudah ya. Kalau kita tiduran gitu mau moksa umbilikus kan agak repot ya. Nggak tahu udah deket apa masih jauh ya seperti itu. Kalau pakai moksa box kan enak. Udah ukurannya segitu. Nah, itu penggunaannya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini ya. Dosis atau efek kekuatan daripada moksa. Nah, jadi mulai dari yang paling atas itu ya, yang sampai muncul blister itu yang paling kuat efek moksanya ya. Kemudian pakai kon yang besar, moksa langsung tanpa alas tapi nggak pakai blister ya itu di bawahnya. Kemudian yang konnya lebih kecil, moksa langsung tanpa alas, itu lebih di bawahnya lagi. Kemudian pakai moksa box, itu di bawahnya. Kemudian moksa pada jarum itu di bawahnya. Kemudian moksa stick, itu yang paling rendah. Jadi dari semua itu yang paling aman dipakai moksa box. Tapi efek kekuatan penghangatannya itu tengah-tengah rata-rata ya. Kayak gitu. Makanya saya di praktek itu sekarang pakainya moksa box sudah nggak pakai moksa batang yang dipegang ya. Pertama
memudahkan, yang kedua meminimalkan daya upaya, kemudian yang ketiga lebih aman ya karena di bawah itu ada saringannya, ada tatakannya, jadi nggak akan moksanya itu jatuh ya seperti itu. Nah, itu kira-kira pembahasan kita tentang terapi moksa ya. Nanti saya bikinin videonya untuk praktik cara penggunaannya ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan tentang terapi moksa. Pak Guru cuma, Iya, silakan Pak Habibie. Pak Guru saya kan istri saya kan lagi hamil, lagi Mm-mm, sekitaran. Ini udah masuk pekan bulan ke-9 kan. Nah, mm-mm, setelah itu saya membaca-baca dan mendengar beberapa pendapat bahwa memaksa untuk di titik PPLI 4, kemudian BL 67 ya, mm. itu bisa membantu untuk FP6 itu bisa membantu mempercepat kelahiran. Oh, Nah, enggak. Kalau moksa dan enggak. juga Kalau jarum iya. ah, Kalau moksa enggak. Kalau jarum iya. Kalau moksa waktu enggak. enggak ya? Enggak. Kalau moksa Soalnya itu kayak di BL67 itu BL6 dipakai untuk ngerubah posisi janin kalau dia sungsang. Tapi ngerjainnya jangan di rumah, ngerjainnya di bidan. Jadi bidan kan tahu dia ini posisi kepalanya udah bergerak atau belum gitu. BL67. ini Kalau moksa nggak bisa ini bantu kelahiran masih kecuali pada tahap-tahap awal kehamilan, itu dikontraindikasi di area perut bagian bawah itu bisa terjadi keguguran kalau di moksa di perut bagian bawah. Kalau jarum iya, tapi kalau moksa enggak. Justru kalau moksa di kalau sakit SP6 pakai moksa yang kecil-kecil kayak beras itu bisa untuk apa disebutnya itu. Jadi orang udah mules, tapi sebenarnya belum waktunya lahir. Disebutnya apa palsu gitu ya, saya lupa. Kontraksi palsu atau apa gitu ya. Itu itu dikasih moksa di SP6 justru. kontak Tapi moksanya yang pakai beras kecil itu kemudian dilapisi paslin yang tebal gitu. Atau enggak pakai moksa kerucut, sorry, pakai moksa stick juga boleh, tapi agak jauh, jadi agak hangat aja. Itu bisa untuk orang yang mau lahiran yang eh, dia misalnya udah kan biasanya lahiran berapa sih? Sekitar 40 atau 39 minggu ya. Seingat saya sih waktu anak saya 39 ya. atau 40. Dia misalnya masih 36 minggu nih. Tapi kalau orang udah mulus-mulus mau lahiran, biasa kan ibu-ibu zaman sekarang ya udah hamil gede aja masih kemana-mana naik motor. Nah itu kadang-kadang kena angin, hawa dingin, itu kan kayak mules apa gitu kan nyeri, kayak orang udah mau lahiran. Tapi masih 36 minggu tuh, boleh dimoksa di SP6-nya. Tapi apinya lembut aja, jangan sampai kepanasan dia. Kalau kasih jarak ya mungkin sekitar 3 senti lah jauhnya. 3 sampai 4 senti dari SP6-nya dideket-deketin gitu. Gitu. Nanti dia akan reda itu nyerinya justru. Tapi kalau jarum baru bisa untuk mendukung mendukung persalinan. Di jarum di BL60, Itu Pak, SP6, BL60 apa LI4 gitu. BL31. 31 atau 32 beda gitu. ya. Mm-mm. Kalau Gitu BL Pak. 67 itu bukan bukan Hmm? di Moksa ya. BL67 itu dipakai Kalau itu BL di 67 juga di Moksa Moksa ya. kalau untuk BL muter bayi. Muter bayi sungsang. oh terbaik ya. BL67 ya di Moksa untuk muter bayi sungsang. Kalau untuk mendukung persalinan Oke. itu memang Pak ada Guru, BL67 itu juga bisa, tapi biasanya ditusuk sedikit aja. Enggak di itu. Kayak gitu. izin Pak Guru bertanya, Mm-mm. kalau tadi kan yang paling sering yang sering di Moksa itu kan REN 6, REN 12, 8 dan 4 ya. Itu Iya. buat penambah ya, Gimana untuk apa? buat menambah ci ya. Iya, jadi eh sebenarnya kalau apa namanya titik-titik akupuntur itu yang sering dipakai untuk moksa, yang untuk meningkatkan yang qi itu bisa di BL23,
Du 4 ya, seperti itu Du 14. Itu dimoksa untuk menaikkan Yangtze. Kemudian kalau di Ren 12 kemudian kalau di Ren 12 itu biasanya dipakai untuk menguatkan lambung, lambung ya, seperti itu. Karena lambung biar bagaimanapun juga dia butuh panas. Nah, panasnya itu kan memang datangnya dari limpa. Nah, jadi kombinasi antara Ren 12 itu langsung ke lambung di titik depannya. Kemudian Ren 6 itu di moksa dia efek tonifikasi Qi secara umum. Kayak gitu. Sebenarnya yang paling sering dimoksa itu adalah Ren 12 sama Ren 6 sama ST36. Kalau di belakang itu BL4. Sorry, Du 4. Kayak gitu. Tapi kalau kita moksa di Du 20, dia itu mengangkat yang turun-turun. Kayak ada orang prolapsus ya. Prolapsus rektum, wasir, yang dia itu kalau kita lihat lidahnya warnanya pucat, kemudian ada tapak gigi. Nah, itu indikasi tuh di moksa di Du 20. Saya biasa moksa di Du 20, kemudian di titik Tituwo ya. Tituwo itu 4 cun lateral dari Ren 4 di moksa ya. Seperti itu. Itu dia akan mengangkat. Tapi kalau yang dia itu ada wasir tapi lidahnya merah, itu jangan dimoksa. Itu malah tambah berdarah. Bisa jadi bleedingnya tambah parah. Ya, dia itu lidahnya merah, kemudian setiap BAB dia berdarah, tapi dia juga wasir. Nah, itu jangan. Tapi kalau yang lidahnya pucet, tapak gigi, itu boleh. Ya, itu justru sangat membantu. Kayak gitu. Kalau untuk penjagaan kesehatan, Ren Ya, 12, mengerti. Ren 6, Ren 8, sama ST36. Ya. Kalau misalnya untuk orang yang Nah, kondisi-kondisi defisiensi, itu bisa di Sanqiao 4, di TE 4, ST36. Sanqiao 4 kenapa kalau lelah dia banget enak pakai itu ya, Pak Guru, ya. gimana? Ya, kalau lagi lelah banget tuh kayaknya enak tuh ya. Iya, Empat iya enam bener. eh Kalau makanya saya bilang tadi di pengantar kalau nggak salah, kalau saya mau keluar kota, pas saya balik dari luar kota, itu saya moksa di itu di Ren 12, Ren 6, Ren 8, 6 sama 4. Saya biasanya pakai Moxa box yang dua kotak, dua lubang, itu ganda 2 biji ya. Jadi mulai dari Ren 12 sampai Ren 4 itu dapat semua. Ada empat Moxa iris di situ. Kayak gitu. Nah, ini kemarin saya pulang dari Kediri, kemudian itu klinik saya direnovasi. Saya nggak sempet moksa pas pulangnya. Pas di Kediri tuh hujan terus selama 4 hari saya di sana. Setiap sore hujan, setiap sore hujan. Ini sampai sekarang pileknya masih. Jadi kan kalau saya dengerin rekaman itu udah sebulan terakhir itu suara saya kayak bindeng gitu ya. Itu memang ini memang kayak orang pilek, kayak orang flu gitu. Nggak sempet saya kemarin itu karena pas itu saya pulang langsung kliniknya udah dibongkar, direnovasi kayak gitu. Ini baru jadi kemarin. aja Pak Guru, ya. Hah? Iya. Setengah jam ya. Iya, 1/2 jam. Gitu. Kalau moksa yang diiris itu kan dia memang udah itunya, udah ukurannya sekitar ya 20 menitan lah. Selesai itu. Udah habis gitu. Ada lagi? Paling kalau yang kita pakai sekarang itu adalah Moxa box. Kemudian belinya itu Moxa box dan Moxa iris. Nah, jadi kalau ini saya kasih gambarnya, yang paling gampang lah ya kita pakai sekarang itu nih, beli yang kotak gini. Nah, beli yang kotak gini nih, yang satu lubang, yang satu lubang beli dua lah. Kemudian yang dua lubang beli dua. Kemudian yang tiga lubang kalau perlu beli. Kalau enggak ya cukup ya. Punya yang satu lubang dua, yang dua lubang dua itu sebenarnya udah cukup. Ya. Ada juga yang kan yang 6 lubang dia. Jadi ganda tiga tiga kiri kanan kiri kanan. Itu biasanya buat di punggung. Ya, kalau misalnya banyak pasien-pasien udah tua yang sering sakit pinggang, kemudian kita palpasi pinggangnya dingin, nah itu pakai yang itu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk perut pakai yang tiga ini ya, atau pakai yang dua dua ya, dua dua kayak gitu, itu udah cukup ya. Nah ini enaknya kalau
moksabok ini kan bisa diaplikasikan tuh dengan santai gitu. Misalnya kayak orang apa nyeri lutut yang karena dingin ya, kita palpasi itu lututnya dingin kan tinggal ditempel aja ya. Kemudian udah ada ikatannya ini, ada talinya. Nah ini kalau ini dari keramik, ini agak repot ini makainya. Saya pernah ini tapi nggak begitu nyaman, makainya repot. Kemudian ada juga yang ini, tapi kalau yang ini dia harus ada bajunya ya, harus beli bludrunya. Dia kan ada tempatnya dari bludru karena ini kan sebenarnya langsung ditempel di kulit ya. Nah kalau si besinya ini kuningan yang nempel ke kulit ya habis kulitnya ya. Jadi dia ada bludrunya dan saya dulu awal-awal pakai yang ini, yang kaleng ini ya, kaleng kuningan. Dia kalau setelahnya itu kulit tuh kayak tipis ya, kayak agak perih-perih gitu. Tetap aja walaupun dia pakai lapisan alas bludru juga agak perih ya. Nah, tapi kalau yang pakai yang ini ya enggak nih. Pakai yang ini enggak ya. Kalau pakai yang ini enggak enak, lebih nyaman. Ya, sekarang saya ke pasien untuk diri sendiri pakainya yang ini, yang bambu ini, dibikin kotak-kotak. Nah, kemudian untuk beli moksa yang mau dipakainya, beli yang udah diiris-iris. Nah, yang kayak gini nih. Nah, kayak gini nih kan udah diiris-iris ini. Seperti itu. Ini biasanya isinya per 108. Satu apa namanya? Satu kotak itu ya isinya 108. 108 irisan moksa ini. Itu kalau di klinik itu palingan sekitar 2 bulan lah habis ya. Kalau kita sering pakai kayak gitu. Kalau pakai buat sendiri awet banget. Seperti itu. Paling kita butuh Lagi moksa nanya itu Pak, seminggu sekali. Jangan terlalu sering moksa juga. Silakan Pak. Pak Wicak silakan. Misalnya untuk kondisi batuk ya Pak. Mm-mm. Batuk berdahak kan berarti kan lembab ya. Bisa ada lembab atau dahak. Kan kalau moksa kan berarti kan saya itu kan mengerikan ya. Apa bisa nanti ketika kita moksa di dada gitu atau itu boleh ya? Di dada atau di titik yang Sebaiknya untuk jangan batuk yang di dilakukan bawah moksa leher itu. pada daerah dada. Moksa itu dia di ekstremitas, oke. Di perut, di punggung, oke. Sepanjang saya Jangan ya. melakukan terapi moksa, saya nggak pernah moksa di dada atau di wajah, gitu. Moksa itu untuk daerah Ya. wajah itu perlu kehati-hatian yang sangat tinggi karena baranya itu bisa loncat kena mata, kena kulit, itu kan. Dia kalau moksa yang hijau gini, coba lihat sini. Sorry. Kalau dia moksa hijau gini, dia kan, nah kalau yang kuning gini oke lah, tapi harganya. Tapi kalau kita yang umum-umum kan pakai yang agak hijau gini yang udah campuran. Lah ini isinya tuh ada batang daun, ya. Lah kalau pas dia lagi kebakar, itu kadang-kadang ada yang loncat itu ininya baraknya, kayak gitu. Itu tuh beresiko. Nah biasanya kalau untuk wajah itu pakai yang roll dia. Dia ada yang roll, tapi dia kecil dia punya bentuknya. Dia untuk wajah nih. Dia roll kayak gini, Pak. Nah, roll kayak gini tapi dia kecil dia. Pakai moksanya moksa yang kecil. Nah, moksanya kayak gini lah, moksanya kecil. Dimasukin ke dalam. Nanti digulung-gulung di wajah. Itu paling kayak gitu. Jadi dada, wajah itu nggak lazim, nggak umum di moksa. Yang umum itu ya di ekstremitas, di perut, kemudian di kepala, ya, utamanya di Du 20, kemudian di punggung, pinggang, ya kayak gitu. Kalau pinggang itu sering. Oke, ada lagi? Oh iya, lanjut lagi Pak Wicak itu. Izin Kalau bertanya, Pak. misalnya orang yang di Moksa itu ya ada orang batuk berdahak, Pak, harus diperhatikan Pak dahaknya warnanya apa. Kalau dia warnanya putih, oke lah di Moksa di Ren 6 ya. Ren 6 itu kan tonifikasi C umum sama ST36. Jadi nanti dia akan tonifikasi Cilimpa ya, Cilimpanya oke, bisa transformasikan kelembapan dan dahak ya. Tapi kalau dianya lembab, kalau dia dahak panas, dia keluar rendir-rendirnya kuning atau lebih parah sampai hijau ya. Nah, itu berarti udah panas, Pak. Bapak jangan sekali-kali pakai moksa. Itu malah tambah lengket dia nanti. Jadi tadinya itu batuk Oh, berdahak, warnanya kuning, masih bisa keluar. Lama-lama dia
lendirnya kuning tapi lengket, nggak bisa keluar, susah gitu. Jadi dia harus dilihat dahaknya itu warnanya apa untuk tahu dia Baik, baik. dingin atau panasnya gitu. Kayak gitu. Kalau jerawat boleh dimok kata Sinze biar cepat Kenapa kering. jerawat di moksa? Biar cepat kering, nggak perlu. Nanti jerawat itu pakai jarum kecil-kecil aja. Kayak misalnya jerawat di wajah, pakai jarum kecil-kecil. Jarum yang seperempat, itu diputerin aja 8 jarum jerawatnya. Tiap hari nanti lama-lama itu sampai sendiri. Ketika aliran darah dan ke area yang ada jerawatnya itu lancar, itu kan inflamasinya akan menurun, ya, karena darah lancar ke situ. Kemudian kalau dia ada nanahnya itu kan sebenarnya lembab tuh. Lembabnya itu akan ditransformasi kan karena nya lancar situ, darahnya lancar. Jadi cepat sembuh ya. Ya betul itu. Nggak cocok kalau dimoksa kalau jerawat. Tadi balik lagi ke fungsinya untuk dingin ya. Karena dingin bikin membekukan, mengkerutkan, nggak lancar, nyeri, kayak gitu itu pakai moksa. Orang-orang lanjut usia tuh banyak pakai moksa untuk di area lutut, telapak kaki ya karena mereka tuh telapak kakinya dingin ya yang defisiensi yang. Kemudian ada yang kena B sindrom itu lututnya dingin. Nah, itu bisa dimoksa. Tapi kalau yang lututnya itu dipalpasinya panas ya nggak boleh. Tetap aja harus ada diagnosis. Intinya kalau kita palpasi dia dingin, ada ketegangan otot tapi dingin ya. Ada nyeri tapi dia dingin ya kita kita raba dia dingin. Nah, itu moksa pakai. Kalau cuma dipakai jarum aja juga malah agak berat itu terapinya. Maksudnya ketika dingin itu ada, dia kan akan mengkerutkan saluran meridian. Nah, kalau kita pakai jarum, sementara jalannya itu masih keblokir, itu berat kita. Jadi kita buka dulu jalurnya. Panas itu kan dia akan merenggangkan, akan memuaikan, akan menyebarkan. Nah, begitu salurannya pembuluh darah sama meridian itu memuai, melebar, kita pakai jarum habis itu baru hasilnya lebih bagus. Kayak gitu. Kalau jerawat nggak diindikasikan untuk moksa. Kalau jerawat yang ada nanahnya malah saya pakainya itu terapi COP. Jadi kondisi tertentu jerawatnya itu udah kelihatan nanahnya dan dia biasanya agak besar, itu pakai pisau nomor nomor berapa ya? Nomor 15 kalau nggak salah, pisau nomor 15 itu dibikin tanda X gitu, kemudian di kop ya nanti nanahnya keluar, darahnya keluar, itu dia sembuhnya lebih cepat dibandingkan kayak dipencet atau dibiarkan. Itu sisa nanahnya itu kan dia nggak keluar tuh. Berarti kan tubuh harus mengeliminasi sendiri secara mandiri. Nah, itu jadi lebih lama. Kemudian nanti akan lebih beresiko berbekas. Tapi kalau apalagi kalau dipencet. Tapi kalau kita sayat, itu kita buka jalan untuk keluarnya kemudian kita kop, itu lebih bagus hasilnya. Nah, itu sama Mohon penata izin bertanya lagi, laksaan Pak. penata laksanaannya itu sama seperti kita ngobatin bisul, bisul yang udah membesar, yang udah mau pecah gitu, itu sama kita kasih X pakai pisau bedah, kemudian kita kop, kemudian nanahnya sama darah bekunya itu keluar, itu akan lebih cepat sembuhnya. Silakan Pak. Saya pernah dapat pasien yang manula ya, Mm-mm. pasca stroke, dia tangannya agak nggak bisa gerak sama bengkok, menekuk begitu ya, jadi nggak bisa dilurusin Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kalau kayak gitu, kalau saya lihat sepertinya kering ya. Mm-mm. Mm-mm. Tendon. Kalau kayak gitu, berarti tidak bisa dilakukan moksa ya, Pak ya? Iya, kalau misalnya dia kan ada orang defisiensi darah juga kan tendon tidak ternutrisi dan kering ya, defisiensi darah, defisiensi Ci. Kalau misalnya Bapak lihat ada membutuhkan terapi moksa kalau dia sering merasa kedinginan apa, itu moksanya paling di REN 12, REN 6 aja. Kayak gitu. Tapi untuk area tangannya enggak ya. Karena secara itu tendon kering, justru dia butuh justru dia butuh tonifikasi darah, tonifikasi yin gitu. Gitu. Jadi nanti dilihat lagi dari Baik, Pak. lidahnya gitu. Kalau lidahnya dia pucat, tapak gigi itu dimungkinkan adanya moksa. Tapi kalau misalnya lidahnya merah, apalagi tanpa selaput, jangan. Ya, seperti itu. Mau bertanya, Pak? Mm-mm.
Pak, kalau semisal moksa itu bisa nggak ya diganti sama lampu infrared itu? Bisa, tapi hasilnya beda. Biasanya beda. Terus kalau Mm-mm. infrared itu biasanya em, kegunaannya tuh di apanya sih, Pak? Ya, infrared itu dia lebih untuk menghangatkan area kulit aja, kulit ya, kemudian sampai ke otot itu bisa. Tapi kalau dia moksa itu dia bisa menghangatkan sampai ke tulang. Hmm, Jadi oke, Pak. jangkauan daripada panasnya moksa itu lebih dalam ke tubuh dibandingkan pakai infrared atau TDP. Jadi kan ada lampu ada TDP tuh yang dia kalau infrared kan dia akan ada nyalanya tuh merah, tapi kalau dia TDP dia enggak. Tapi ada efek hangatnya. Itu lebih menyebar. TDP sama infrared itu lebih menyebar, nggak fokus. Kemudian yang kedua, tidak menembus lebih dalam ke bagian dalam tubuh. Sementara moksa itu bisa nembus lebih dalam. Gitu. Jadi bisa Oke, Pak. menggantikan tapi hasilnya tidak sama. Iya. Mm. Saya dulu di awal-awal juga termasuk orang yang lebih senang pakai TDP karena kan nggak repot kan, tinggal kasih timer, nyalain, dah beres. Tapi saya lihat-lihat kok ternyata beda ya antara hasil TDP sama Moxa. Contohnya nih kayak kayak gini, saya kan pernah tuh orang orang habis kerja shift malam, kemudian datang, saya lupa nanya ya prosedur pertanyaannya itu dilewat. Jadi oh ini butuh dibekam, saya bekam ya. Saya raba nadinya kenceng ya, kemudian saya lihat ini perlulah di badannya panas, saya perlulah dibekam. Habis pas itu saya bekam ada 7 titik kalau nggak salah itu. Habis itu keluar keringat, badannya dingin anyep gitu ya. Nah, saya pertamanya pakai TDP. Itu coba pakai TDP, tetap aja dingin. Iya, tetap aja dingin. Enggak ini. Beda panasnya. Nah, begitu saya cuma kasih moksa yang kecil-kecil, yang irisan tadi ya, yang bulat-bulat, yang sorry, yang stick tapi yang irisan, itu cuman 2 ya dikasih box, itu hasilnya dalam cuma 3 menit itu keringatnya udah reda, kemudian udah nggak anyep gitu. Nih, pakai box yang begini, nih, cuman pakai yang begini, cuman yang lubangnya 2, itu kan cuman pakai 2 irisan udah kayak gitu. Bakar, bakar, taruh. Itu udah cepet tuh, nggak dingin, kemudian keringatnya berhenti ngucur gitu. Beda sama TDP. Kalau TDP mah lebih lama dia kayak gitu. Meskipun sama-sama bisa menghangatkan, tapi efeknya beda gitu. Bisa pakai untuk pengganti tapi tidak tidak sama hasilnya. Gitu, Mbak. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya pertemuan kita hari ini. Nanti saya bikinin video ininya, penggunaannya. Mungkin beberapa di sini udah ada yang pakai, ya mungkin juga belum. Kalau ini nanti yang perlu diperhatikan itu ingat ya, kalau kita beli itu yang warnanya kuning, itu kualitasnya lebih bagus. Terus wanginya lebih harum ya, lebih wangi. Jadi meminimalkan itu kita keluar keluar dari tempat praktek itu kita bau ya. Saya dulu pernah pakai Magic Star. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Yang kayak tadi ya, saya bilang Magic Star itu yang paling ini. Karena saya dulu pernah pakai dulu zaman sekitar tahun 2020 awal-awal itu ya, itu beli yang bagus itu kok nggak ada toko-toko itu, tapi yang Magic Star itu banyak, lagi banyak, saya belilah itu 3. Murah banget harganya, cuma 25.000, isinya 10 kan, berarti satu batang itu cuma 2.500. Coba isinya apa itu 2.500 sebatang. Kalau dibuka itu kan batang moksa itu kan jadi banyak dia, itu kan karena dipadet ya, digiling apa di press, digulung, di press itu kan. Lah itu kalau kita habis pakai udah baunya nggak enak di ruangan. Itu nanti baju kita ya habis pasca terapi itu udah baunya nggak karu-karuan. Terus kita juga di sebadan badan itu bau. Jadi kita mesti mandi lah kalau misal mau pergi kemana-mana itu ya.
Karena apa? Nggak nyaman dengan baunya. Baunya itu nggak enak ya. Mungkin di sini Pak Anjepri itu pernah, kalau nggak salah, pernah cerita pernah beli yang Magic Star kayak gitu. Tapi kalau kita pakai yang bagus ya, yang rada bagus tuh yang ya tadi saya udah bilang tuh harganya biasanya sekitaran di atas 120 ribuan itu per 10 batang. Itu dia lebih wangi. Jadi kalau misalnya kita bakar juga ruangan kita wanginya enak. Kemudian ke baju juga nggak terlalu menempel dia baunya kayak gitu. Kayak gitu ya. Untuk alat-alat moksa itu banyak bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee itu bisa banyak. Jadi nggak usah bingung-bingung nyarinya di mana. Saya nggak jualan barang-barang. Kalau dulu iya, dulu saya jualan jarum, jualan moksa, jualan ya perabotan-perabotan moksa, kop kayak gitu. Sekarang udah nggak lagi. Banyak karena udah bertebaran di mana-mana ya. Kita bisa akses dari Tokopedia ya atau toko itu Shopee. Mungkin kayak gitu ya yang bisa kita bahas tentang teorinya ini karena prakteknya kan nanti harus saya demonstrasiin. Mungkin seperti itu. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Eh Terima kasih. heeh. Karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang moksa ya silakan disampaikan di grupnya masing-masing. Nanti sebisa mungkin kalau ada waktu saya akan jawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.